Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah ya, hari ini bertemu kembali bersama dengan Ustazah Intan dalam materi adab di kelas 5. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ustazah Intan akan memimpin doanya. Anak-anak boleh mengikuti dari rumah ya. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini materi adab di kelas 5 akan membahas tentang hal-hal yang harus dihindari ketika sholat. Seperti pekan sebelumnya, kita sudah mengetahui adab-adab dalam sholat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hal-hal yang harus dihindari ketika sholat. Ada apa saja ya? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Mu'min ayat 1-2 yaitu Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un, yang artinya sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya. Pembahasan kali ini tentu berhubungan dengan kehusyuan dalam sholat. Karena ketika kita menghindari hal-hal yang dilarang dalam sholat, maka insya Allah itu akan membuat sholat kita menjadi khusyuk. Hal-hal yang harus dihindari ketika sholat, yang pertama adalah meludah ke arah kiblat dan ke kanan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapan. Maka jangan ia meludah ke arah depan atau kanan. Hendaknya ia meludah ke arah kiri, di bawah kaki kirinya jika terlanjur tumpahkan ke pakaian. Nah, ini jika memang ketika dalam keadaan sholat itu merasa ingin meludah ya, maka meludahnya itu tidak boleh ke arah kiblat atau ke kanan, namun meludahnya ke arah kiri ya, di bawah kaki kiri teman-teman. Yang selanjutnya yaitu melirik ke kanan dan ke kiri pada saat sholat tanpa alasan yang syar'i. Aisyah radhiyallahu an, beliau bercerita, saya bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang menoleh ketika sholat. Lalu beliau menjawab, itu adalah colekan. Setan mencolek sholatnya seorang hamba. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dijelaskan di hadis ini bahwa ternyata setan itu menggoda seorang manusia ketika dalam sholatnya. Nah, salah satu godaannya itu yaitu dengan membuat seseorang itu melirik ke kanan dan ke kiri pada saat sholat. Ternyata itu adalah sebuah colekan dari setan. Makanya sebaiknya dihindari ya anak-anak ya. Ketika kita merasa bahwa kita sudah ingin sekali melirik ke kanan dan ke kiri, maka itu harus kita ingat bahwa itu adalah godaan setan ketika kita sedang sholat. Yang ketiga, melihat ke langit pada saat mengerjakan sholat atau ke langit-langit ya. Nah, ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengapa orang-orang mengangkat pandangan mereka ke langit lalu sewaktu mereka sholat? Beliau Rasulullah SAW mengatakannya dengan suara keras, lantas berkata, hendaklah mereka benar-benar berhenti melakukan hal itu, atau pandangan mereka akan dicabut selama-lamanya. Nauzubillahi min dzalik ya. Ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari.
Jadi ketika sedang sholat sebaiknya menahan pandangan ke arah langit, tetapi tetap fokus ke arah sujud untuk khusyuk dalam sholat. Yang keempat, menggunakan pakaian sampai ke tanah atau asadal dan menutup mulut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis sadli fi sholati wa an yaghtiyar rajulu fa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang sadal dan menutup mulut ketika sholat. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Syamsul Haq berkata dalam Aunul Ma'bud, Al-Khotobi berkata, asadal adalah menjulurkan pakaian hingga menyentuh tanah. Sedangkan yang dimaksud di sini menutup mulut ketika sholat itu diperbolehkan dengan tangan pada saat menahan menguap. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan atau menutup mulutnya terus-menerus atau terlalu lama menutup mulutnya. Begitu ya. Selanjutnya, hal-hal yang harus dihindari ketika sholat yang kelima yaitu menguap. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya menguap dalam sholat adalah dari syaitan. Jika salah seorang dari kalian menguap, maka tahanlah sebisa mungkin. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Khuzaimah. Yang keenam, menyilangkan jari jemari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika salah seorang di antara kalian wudhu di rumahnya kemudian mendatangi masjid, maka dia berada dalam sebuah sholat hingga pulang. Dan janganlah ia melakukan seperti ini, beliau menyilangkan jari jemarinya. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah. Nah, diceritakan pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu sedang berada di masjid, lalu melihat seseorang duduk bersandar dengan posisi punggung dan kaki ditekuk lalu menyilangkan jari jemarinya. Lalu Rasulullah tersebut memperingatkan bahwa hal itu merupakan perilaku setan, sehingga tidak diperkenankan berperilaku tersebut ketika di dalam masjid. Yang ketujuh, menggulung atau menyibak rambut dan pakaian ketika akan sujud ya. Yang ketujuh itu menggulung atau menyibak rambut dan pakaian ketika akan sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda yang artinya aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota sujud, yaitu 1, kemudian 2, 3 lutut, 2 lutut, 3, 4, kemudian dengan kaki ya, jari-jari kaki yang ditekuk. Nah, itu termasuk 7 anggota sujud. Dan tidak menggulung rambut atau pakaian. Jadi ketika lebih banyak ini ya ikhwan ya, karena kan kalau akhwat itu menggunakan hijab yang tertutup di bagian rambutnya. Namun kalau ikhwan itu kan seringkali lupa menggunakan peci atau yang menutup kepalanya, sehingga kadang rambutnya itu yang panjang itu menutupi dahinya. Lalu ketika sedang sujud itu langsung menyibakkan rambutnya untuk agar dahinya itu tidak menghalangi tempat sujudnya. Namun ternyata hal ini dilarang atau tidak diperkenankan, sehingga untuk ikhwan sebaiknya menggunakan peci atau penutup kepala, kopea gitu ya ketika sholat, sehingga tidak menggulung rambut ketika sholat atau menyibakkan rambutnya ketika sholat. Lalu yang ke-8, sujud dengan cepat seperti ayam yang sedang mematuk dan duduk seperti duduknya anjing. Nah, sujud dengan cepat seperti ayam yang mematuk ini artinya kita tidak boleh sujud
langsung bangun dari sujud. Jadi kan kita disarankan untuk tumakninah, sehingga sujudnya diperlama. Sedangkan duduk seperti duduknya anjing, yaitu ketika bagian tangan atau bagian lengan itu ikut menempel atau menyentuh tanah. Nah, seperti duduknya anjing. Dalam hadis riwayat Ahmad yang artinya dan melarangku mematuk dalam sholat seperti ayam yang mematuk dan duduk seperti duduknya anjing. Nah, ini adalah doa yang sering dipanjatkan oleh Rasulullah agar memiliki hati yang khusyuk atau meminta hati yang khusyuk, yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk dan jiwa yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Amin ya rabbal alamin. Doa ini bisa kita terapkan di rumah ya, agar kita juga terhindar dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk atau jiwa yang tidak pernah puas. Untuk proyek adab, yaitu silakan anak-anak buatlah rangkuman tentang hal-hal yang harus dihindari ketika sholat di buku tulismu. Setelah tuntas, laporkan ke Google Classroom ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Materi adab hari ini sudah tuntas. Kita berdoa bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Terima kasih anak-anak sudah menyimak tayangan video hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi hari ini. Sampai bertemu lagi di materi adab berikutnya, insya Allah bersama dengan Ustazah Intan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.